Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 persamaan diferensial order 2. Nah, jadi di sini diketahui ini adalah nomor 44 ya. Saya kebagian ya. Ini turunan kedua dari fungsi Y ditambah turunan 2 kali turunan fungsi pertama ditambah 2Y sama dengan 5 eksponen pangkat 6X kan. Terus di sini saya pakai metode variasi parameter dulu. Jadi metode variasi parameter itu kita tuh menentukan dulu si persamaannya. Ini persamaan homogen. Ya kan ini kayak gini kan tuh. Sama kan? Nah, jadi sama dengan karakteristik ini. R kuadrat tambah 2R tambah 2. Nah, karakteristik ini tuh biar kita bisa cari si R-nya. Nah, kita pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, dihasilkan ini min 1 plus minus I. Nah, jadi solusi umum homogen itu karena ini tuh akar kompleks, jadi dia IH E eksponen pangkat min X C1 cos X tambah C2 sin X. Selanjutnya kita lanjut ke sini, solusi partikular dengan variasi parameter atau solusi khusus ya, YP gitu. Nah, ya, jadi ini YP-nya itu kita tuliskan asumsinya itu ini. Terus kita turunin si fungsi khususnya ini. Jadi hasilnya ini. Nah, setelah itu kita pakai aturan variasi parameter, yaitu turunan pertama 1 eksponen pangkat min X cos X tambah U2 turunan pertama dari U2 eksponen pangkat min X sin X sama 0. Terus ini masukin sama tadi sama dengan ini yang atas, kembali lagi ke atas ini. Nah, terus kita menentukan si turunan U1 dan U2 nya dengan apa namanya Wronskian. Nah, ini tuh jadi kita cari determinannya gitu. Dihasilkan ini. Udah gitu, kita udah bisa cari turunan si U1 dan U2 nya menggunakan rumus min E pangkat min X sin X kali 5E pangkat 6X per E pangkat min 2X. Ini dari mana? Dari determinan ini. Sekian itu. Nah, jadi kita bisa menghasilkan ini untuk turunan U pertama dan ini untuk U kedua. Nah, udah kayak gitu, ini tuh nanti dipakainya tuh untuk menghitung si U1 dan U2 nya. Jadi si U1 nya tuh kita pakai integrasi parsial. Nah, kita masukin si turunan U1 nya ini ke sini. Kita integralin ya. Ini U2 nya ke sini. Terus kita integralkan menghasilkan ini untuk U1, ini untuk U2 nya. Kita udah bisa cari si hasil akhirnya, solusi partikular akhir dan solusi umumnya dengan masukin lagi rumus YP-nya. Terus kita bisa masukin angka-angkanya. Ini kan angkanya udah ketahukan U1 U2 nya. Kita masukin semuanya. Terus kita bisa langsung mendapatkan hasil si YP-nya itu ini. 1 per 10 eksponen pangkat 6X. Nah, ini untuk solusi umumnya atau Y-nya. Kita tinggal tambahin aja YH-nya kan yang atas kan. Nah, ini ditambah YP-nya ini. Jadi solusi umumnya atau Y-nya itu ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba dengan metode koefisien tertentu. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama, cuman bedanya dia itu nggak ada integrasi parsial ya, atau menentukan si U1 U2 nya itu. Jadi langsung aja di sini kita cari solusi homogennya, persamaan solusi homogen atau YH-nya itu kita pakai persamaan ini kan. Nah, terus itu kan sama kan kayak ini. Persamaan yang R kuadrat tambah 2R tambah 2. Yang persamaan kuadrat itu. Yang rumus ABC. Nah, terus kita masukin aja, dihasilkan ini, YH-nya itu ini. Terus kita menentukan solusi partikular atau YP dengan menurunkan YP.
Terus kita turunan pertama YP, ini turunan keduanya ya, ini ke depan gitu kalian. Nah, kita kan substitusi kan ke persamaan diferensial yang tadi kita menentukan si Y-nya ini. Masukinlah ke sini. Kayak ini kan turunan kedua dari Y, tadi kan 36 kan, masukin ke sini. Nih, masukin kan ke sini. Terus yang ini, yang pertama masuk sini nih, ya kan? Terus yang belum diturunin ini masih dalam bentuk Y, dia masukin ke sini. Gitu. Nah, kita kalian aja ini 2 kali Y turunan pertama. Hasilnya ini. Terus ini 2Y hasilnya ini. Gitu. Terus kita pisahin lah si E pangkat 6X-nya. Dipisahin karena dia kan sama nih, ada E pangkat 6X, E pangkat 6X, juga ada E pangkat 6X. Jadi udah kayak gitu, kita hitunglah si yang dalam kurung ini. Jadi 50A dikali E pangkat 6X. Nah, terus kita bisa coret-coret nih. E pangkat 6X, E pangkat 6X. Karena sama kan? Karena kita tujuannya ingin mencari A-nya. Terus ini udah 50A sama dengan 5. Terus kita turunin A-nya, 50-nya pindah, jadi dibagi, jadi ini diperkecil, jadi 1/10. Ini kan diperkecil jadi 1/10. Nah, jadi si YP-nya itu 1/10 E pangkat 6X. Kenapa 1/10 E pangkat 6X? Karena kan tadi YP-nya kan dia A pangkat AE pangkat 6X. Nah, jadi untuk solusi umumnya atau Y-nya sama aja caranya YH tambah YP. YH-nya itu dari sini, sedangkan YP-nya itu yang tadi kita cari. Ini. Selesai deh. Hasilnya sama antara koefisien tertentu dengan cara variasi parameter. Selanjutnya ini ada tugas latihan. Jadi di sini itu soalnya kita itu disuruh menggunakan metode variasi parameter untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan kondisi awalnya atau syarat awalnya itu adalah Y0 sama dengan 1 dan turunan dari Y0 itu sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita menyelesaikan persamaan homogen. Nah, jadi kita ubah ke bentuk homogen. Nah, ininya. Nah, ini bentuk homogennya. Terus kita itu ini kan sama kayak tadi kan. Jadi kan ini bentuk homogennya tuh dia gini kan. Nah, ini karakteristik itu sama dengan kayak gini. R kuadrat. Nah, jadi di sini kita pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, untuk menghasilkan R1 dan R2. Setelah itu didapatkan solusi umum dari homogen atau YHX-nya itu ini C1E pangkat setengah X tambah C2E pangkat min X. Selanjutnya kita asumsi solusi partikular. Nah, jadi di sini kan ada YX ya, atau solusi umumnya. Dengan Y1-nya itu dia ini E pangkat setengah X dan Y2-nya E pangkat min X. Dari mana? Dia dapatnya dari sini. Y1, Y2. Nah, terus kita pakai Wronskian. Jadi Y1, Y2. Terus kita cari si determinannya. Kan? Dia dapatkan ini min 3/2 E pangkat min setengah X. Selanjutnya, kita mencari turunan U1 dan U2. Dengan Fx-nya itu X tambah 1. X tambah 1 dari mana? Dia dari sini. Nih ya. Nah, terus kita pakai rumus untuk si turunan U1-nya itu ini rumus variasi parameter. Ini dia min E pangkat min X kali X tambah 1 per min 3/2 E pangkat min setengah X. Nah, kan ini rumus variasi parameter tuh kan dia kayak gini kan. Ini 2 kali X. Salah. Ini Fx. Gini kan.
gitu. Sama ininya tuh Y1 fx per W. Nah, terus kita integrasikan. Ini kan udah dapat nih turunan dari U1 sama turunan dari U2. Sekarang kita integrasi integral ya untuk mencari si U1 dan U2-nya. Ini aku pakai ini saya pakai permisalan U-nya ini kan. DU-nya dia sama dengan X, ini dV-nya, dan ini V-nya. Nah, sudah deh kita masukin aja ke sini. Didapatkan si U1-nya itu ini ya, U1-nya. Terus ini U2-nya. Nah, terus kita lanjut ke solusi umum atau YPX. Kita masukkan rumusnya U1 kali 1 tambah U2 kali 2. U1-nya dari mana? U1-nya yang tadi ini, U2-nya ini. Kita substitusikan semuanya, kita hitung, dan hasilnya adalah min 2x min 4. Selanjutnya, solusi akhir dan substitusi ke kondisi awalnya. Nah, solusi akhir tuh dia rumusnya IX sama dengan YHX sama YPX. Terus kita tambahin aja keduanya. Nah, terus kita udah dapat nih si YX-nya. Nah, ini kan Y0 sama dengan 1. Nah, kita masukkan deh. Y0-nya kan ini C1 tambah C2 min 0 min 4 sama dengan 1. Terus C1 tambah C2 ini pindah jadi plus ke sini. Jadi plus 4 jadi 5. Terus ini turunan pertama Y X ini sama dengan setengah C1 pangkat setengah X min C2 pangkat min X min 2. Terus ini kita turunin, masukin si X nya 0. Nah, terus masukin dari setengah 1 C2 min 2 sama 0 gitu. Terus kan kita udah dapet nih dua persamaan. Persamaan ini sama persamaan yang sama dengan 2 ini. Kan ini pindah kan, jadi setengah. Ini kan jadi setengah C1 min C2 sama dengan 2 kan. Persamaan ini. Kita dapat dua persamaan yang tadi. Selanjutnya kita substitusi dari persamaan 1. Ini kan asalnya gini ya, C1 tambah C2 sama dengan 5. Jadi sini C2 sama dengan 5 min C1 gitu. Terus ini dimasukkan ke persamaan 2. Nah, yang tadi kita masukin ke persamaan 2. Persamaan 2-nya yang mana? Yang ini. Kita masukin yang si C2-nya ke sini. Kan? Jadi kan ini setengah C1 dikurangi C2 berarti 5 min C1 sama dengan 2. Kita hitung dan kita dapat si C1-nya. C1-nya jadi 14/3. Dan C2-nya kita kan tadi dapat nih C2-nya, tapi C1-nya belum ada nih. Jadi C2 sama dengan 5, dimasukin C1-nya ke sini, jadi 1/3. Jadi solusi akhirnya dia masukin ke, ini kan solusi akhirnya dia masih bentuknya ini ya, C1. Nih, masih bentuknya ini kan. Nah, jadi kita masukin lah C1-nya ke rumus yang ini. Dan C2 juga masukin ke rumus yang ini. Jadi didapatkan solusi akhirnya atau YX-nya itu 14/3 pangkat setengah X ditambah 1/3 pangkat min X terus min 2X min 4. Selanjutnya di sini ada exercise 7.1. Nah, jadi ini tuh disuruh untuk menemukan Laplace transform dari VT T pangkat 5 dengan menggunakan teorema 7.1.1. Nah, jadi di teorema 7.1.1 itu dia itu rumusnya seperti ini. Laplace T pangkat N sama dengan S N tambah 1 ini N faktorial, jadi N faktorial per S pangkat N tambah 1. Jadi kita bisa langsung aja nih masukin. Nah, jadi
A plus si VT-nya nih. Kita langsung masukin aja. Jadi dia kan N-nya itu dia 5 kan. 5 faktorial. Terus di sini S 5 tambah 1 kan. Jadi dia di sini S pangkat 6, di sininya 5 faktorial, jadi 5 faktorial per S pangkat 6 sama dengan 120 per S pangkat 6. Nah, ini pakai teorema 7.1.1-nya. Cuman di sini saya akan menambahkan dengan penurunan integral. Jadi kita pertama gunakan dulu yang namanya definisi Laplace transform. Jadi kan dia Laplace ya. Di sini T pangkat 5 integral sampai 0 sampai T hingga di sininya T pangkat 5 E pangkat ST dt. Nah, selanjutnya kita pakai integrasi parsial berulang. Jadi integrasi parsial berulang itu kan dia integral U dv sama dengan UV min integral V du. Nah, kita permisalan ya, pakai permisalan. Misal punya itu dia T pangkat 5. Terus jadi du-nya dia kan 5T pangkat 4 dt. Terus misalnya dv-nya E pangkat min ST dt, jadi V-nya min 1 per S E min ST. Nah, udah diketahui nih si U dv du dt-nya kan. Selanjutnya kita masukin aja ke integral 0 sampai T hingga T pangkat 5 E min ST dt sama dengan min T pangkat 5 S E min ST 0 sampai T hingga ditambah 5 S integral 0 sampai T hingga T pangkat 4 E min ST dt. Nah, terus ini kan berarti dia jadinya 0 sampai T hingga ini dia jadinya kan 0 ya, 0 kan. Jadi bisa kita langsung aja, karena ini 0, jadi kita langsung aja nih Laplace T pangkat 5 per S 0 sampai T hingga T 4 E min ST dt. Selanjutnya kita masuk ke langkah keduanya, itu kita hitung ke bawah 0 T hingga T pangkat 4 E min ST dt 4 per S integral 0 sampai T hingga T pangkat 3 E min ST dt. Ini kan udah nih. Ini 5 per S kan. Selanjutnya ini 4 per S. Selanjutnya kita masuk ke 3 per S. 3 per S 0 sampai T hingga T pangkat 2 E min ST dt. 3 per S. Udah nih 3 per S, sekarang 2 per S. Pokoknya kita cari sampai 1 per S. Ini berarti T
pangkat 1 E min ST DT 1 per S-nya 0 sampai T hingga E pangkat min ST DT sama dengan 1 per S pangkat 2. Nah, kita udah nemu nih, ya. Dari mulai 5 per S, 4 per S, 3 per S, 2 per S, dan 1 per S. Terus kita gabungkan semuanya di dalam satu kesatuan. Jadi Laplace ya. T5. Jadi sini 5 per S dikali 4 per S dikali 3 per S dikali 2 per S dikali 1 per S dikali 1 per S. Kenapa 1 per S-nya 2 kali? Kenapa? Karena di sini 1 per S pangkat 2. Oke. Selanjutnya kita langsung aja kaliin 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 6. Jadi 120 per S pangkat 6. Jadi si Laplace T pangkat 5-nya itu adalah 120 S pangkat 6. Samakan sama kayak pakai teorema 7.1.1. Jadi terbukti benar.